Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ayat ini menganjurkan untuk berhijrah dan memberikan semangat untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik, bahwa kemanapun orang mukmin pergi, niscaya ia dapat menemui tempat berlindung dan penghidupan yang menaunginya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-murogom ialah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Hal yang sama dikatakan pula oleh riwayat yang bersumber dari Ad-Dohak, Ar-Robi, Ibnu Anas, dan As-Sauri. Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, tempat hijrah yang banyak. An-Nisa ayat 100 yaitu tempat untuk menyingkir dari hal-hal yang tidak disukai. Sufyan ibnu Uyainah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, tempat hijrah yang luas. An-Nisa ayat 100, yakni benteng-benteng perlindungan. Makna lahiriah murogom, hanya Allah yang lebih mengetahui. Ialah tempat yang kokoh untuk menyelamatkan diri dan membuat musuh-musuh tidak dapat berkutik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki yang banyak, yaitu rezeki yang berlimpah. Banyak ulama antara lain ialah Qatadah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya. Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak, An-Nisa, ayat 100. Yang menyelamatkannya dari kesesatan menuju jalan hidayah, dan menyelamatkannya dari kemiskinan kepada kecukupan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. An-Nisa ayat 100. Dengan kata lain, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah, lalu di tengah jalan ia meninggal dunia, maka ia telah memperoleh pahalanya di sisi Allah, yaitu pahala orang yang berhijrah. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sohihain dan lain-lainnya baik kitab Sohi ataupun kitab Musnad atau kitab Sunnah, melalui jalur Yahya ibnu Said al-Ansori, dari Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi dari Alqamah ibnu Abu Waqqas al-Laisi, dari Umar ibnul Khattab yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu berdasarkan niat masing-masing, dan sesungguhnya masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, niscaya dia memperolehnya, atau kepada wanita, niscaya ia menikahinya. Maka hijrah seseorang itu hanyalah kepada apa yang diniatkannya sejak semula. Hadis ini umum pengertiannya menyangkut masalah hijrah dan semua amal perbuatan. Hadis lainnya ialah yang disebut di dalam kitab Sohihain, menceritakan seorang lelaki dari kaum Bani Israel, yang membunuh 99 orang, kemudian melengkapi pembunuhannya dengan orang yang ke-100, yaitu seorang ahli ibadah karena ketika ia bertanya tentang jalan tobat, maka si ahli ibadah mengatakan bahwa pintu tobat telah tertutup baginya. Kemudian ia bertanya kepada seorang yang alim, apakah masih ada tobat bagiku? Orang alim menjawab, tiada yang menghalang-halangi antara kamu dan tobat. Hal ini diungkapkannya dengan nada balik bertanya. Kemudian orang alim itu menyarankan agar ia berpindah tempat dari negerinya menuju negeri lain yang di negeri tersebut penduduknya menyembah Allah. Ketika lelaki itu berangkat meninggalkan negerinya untuk berhijrah ke negeri lain tersebut, di tengah jalan kematian menimpanya. Maka berselisih pendapatlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Para malaikat rahmat mengatakan bahwa lelaki ini datang untuk bertobat, sedangkan para malaikat azab mengatakan bahwa ia masih belum sampai ke negeri yang dituju. Akhirnya mereka diperintahkan untuk mengukur jarak di antara kedua tempat tersebut. mana yang lebih dekat dari lelaki itu, maka ia termasuk penghuninya. Maka Allah memerintahkan kepada bumi yang menuju ke negeri yang saleh agar mendekat, dan memerintahkan kepada bumi yang jahat penduduknya agar menjauh dari jenazah lelaki itu.
Akhirnya para malaikat menjumpai bahwa jenazah lelaki itu lebih dekat 1 jengkal ke negeri yang menjadi tujuan hijrahnya, kemudian ia dibawa oleh malaikat rahmat. Menurut riwayat yang lain, ketika maut datang menjemputnya, ia sempat membalikkan badannya ke arah negeri yang menjadi tujuan hijrahnya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq, dari Muhammad ibnu Ibrahim, dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Atik, dari ayahnya, yaitu Abdullah ibnu Atik, yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, kemudian ia bertanya, di manakah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan ternyata ia terjungkal dari kendaraannya, lalu meninggal dunia, maka sungguh pahalanya ialah ditetapkan Allah, atau ia disengat hewan berbisa, lalu mati, maka sungguh telah tetap pahalanya pada Allah, atau ia mati dengan sendirinya, maka sungguh telah tetap pahalanya pada Allah. Yang dimaksud dengan hatfa anfihi ialah meninggal dunia di atas peraduannya. Abdullah ibnu Atik mengatakan, demi Allah, sesungguhnya ini benar-benar suatu kalimat yang pernah aku dengar dari seseorang Badui sebelum Rasulullah SAW, mengatakan, barang siapa yang mati secara cepat, maka sungguh surga ditetapkan baginya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud Maula Abdullah ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Sa'al ibnu Utsman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Asyas yaitu ibnu Siwar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa Damrah ibnu Judub keluar dengan maksud berhijrah kepada Rasulullah, tetapi ia meninggal dunia di tengah jalan sebelum sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah firman-Nya. An-Nisa, ayat 100. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, sebelum sampai ke tempat yang dimaksud hingga akhir ayat. Imam Tobroni mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Arubah Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Haywa ibnu Syurai Al-Himsi, telah menceritakan kepada kami Bakiyah ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Sauban, dari ayahnya, telah menceritakan kepada kami Mahul, dari Abdurrahman ibnu Ganam Al-Asy'ari, telah menceritakan kepada kami Abu Malik yang mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa barang siapa berangkat untuk berjuang di jalanku, berperang untuk memperoleh ridhaku, dan membenarkan janjiku serta iman kepada Rasul-Rasulku, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Ada kalanya Allah mewafatkannya di dalam pasukan itu, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan ada kalanya dia kembali dalam jaminan Allah, sekalipun ia mencari budak, maka kami memberinya, hingga Allah mengembalikannya kepada keluarganya bersama dengan apa yang diperolehnya berupa pahala atau ganimah. Dan ia telah memperoleh sebagian dari karunia Allah, lalu mati, atau terbunuh, atau ditendang oleh kudanya atau oleh untanya atau disengat oleh serangga atau mati di atas peraduannya dengan kematian apapun yang dikehendaki oleh Allah, maka dia adalah orang yang mati syahid. Imam Abu Daud meriwayatkannya melalui hadis Bakiyah mulai dari, sebagian dari karunia Allah, hingga akhir hadis, dan ia menambahkan sesudah kalimat, fahuwa syahidun, maka dia adalah mati syahid, yaitu, dan sesungguhnya dia dimasukkan ke dalam surga. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani.